Nyata tidak bahwa kitab Maulid Al-Barzanji merupakan salah satu kitab maulid yang paling populer di kalangan umat Islam dunia? Ya, kitab Maulid Al-Barzanji sudah tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam, baik timur maupun barat. Bahkan, banyak kalangan Arab dan non-Arab yang menghafalnya, dan mereka membacanya dalam acara-acara keagamaan. Nama Barzanji sendiri diambil dari nama pengarangnya, yaitu seorang sufi yang bernama Syekh Ja'far Al-Barzanji. Karya tersebut sebenarnya berjudul Iqdul Jawahir, yang artinya kalung permata, atau Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Nama Al-Barzanji menjadi populer pada tahun 1920-an ketika Syekh Mahmud Al-Barzanji memimpin pemberontakan nasional Kurdi terhadap Inggris yang pada waktu itu menguasai Irak. Barzanji sebenarnya adalah nama sebuah tempat di Kurdistan, Barzan. Syekh Ja'far Al-Barzanji adalah seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad SAW dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji yang termasyhur. Berasal dari Barzan di Irak. Nasab beliau merupakan putra dari Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Sayyid bin Abdul Rasul bin Kalandar bin Abdul Sayyid bin Isa bin Husain bin Bayazid bin Abdul Karim bin Isa bin Ali bin Yusuf bin Mansur bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Ismail bin Al-Imam Musa Al-Kazim bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Zainal Abidin bin Al-Imam Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sejarah Al-Barzanji berkaitan erat dengan momentum besar perihal peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk yang pertama kalinya. Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada mulanya diperingati untuk membangkitkan semangat umat Islam, sebab waktu itu umat Islam sedang berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yakni dari Perancis, Jerman, dan Inggris yang dikenal dengan Perang Salib. Pada tahun 1099 Masehi, tentara salib telah berhasil merebut Yerusalem dan menyulap Masjidil Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan dan persaudaraan ukhuwah. Lantas menurut Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, semangat juang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat Islam kepada Nabi mereka. Sultan Salahuddin menghimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, ini harus dirayakan secara massal. Sultan Salahuddin, atau dalam literatur sejarah Eropa dikenal dengan nama Saladin, adalah seorang sultan yang menjabat setingkat gubernur pada tahun 1174 hingga tahun 1193 Masehi atau tahun 570 hingga 590 Hijriah pada dinasti Bani Ayyub. Meskipun Sultan Salahuddin bukan orang Arab, melainkan berasal dari suku Kurdi, pusat kesultanannya berada di kota Kairo, Mesir, dan daerah kekuasaannya membentang dari Mesir sampai Suriah dan semenanjung Arab. Sebenarnya hal itu bukan gagasan murni Sultan Salahuddin, melainkan usul dari iparnya, yaitu Muzaffaruddin Hukbari, yang menjadi atabek atau setingkat bupati di Irbil, Suriah Utara, untuk mengimbangi maraknya peringatan Natal oleh umat Nasrani. Muzaffaruddin di istananya sering menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, cuma perayaannya bersifat lokal dan tidak setiap tahun.
Sedangkan Sultan Salahuddin ingin agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan semangat juang, bukan sekedar perayaan ulang tahun biasa. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari Khalifah di Baghdad yakni An-Nasir, ternyata Khalifah setuju. Maka pada musim ibadah haji bulan Dzulhijjah tahun 579 Hijriah atau tahun 1183 Masehi, Sultan Salahuddin mengeluarkan instruksi kepada seluruh jamaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mulai tahun 580 atau 1184 Masehi tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang salib bergelora kembali. Sultan Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan sehingga pada tahun 1187 atau tahun 583 Hijriah, Yerusalem direbut oleh Sultan Salahuddin dari tangan bangsa Eropa dan Masjidil Aqsa menjadi masjid kembali sampai hari ini. Salah satu kegiatan yang diprakarsai oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang pertama kali tahun 1184 Masehi atau tahun 580 Hijriah adalah penyelenggaraan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta pujian-pujian bagi baginda Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Sehingga kitab Al-Barzanji ditulis dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan gairah umat. Dalam kitab itu, riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituliskan dengan bahasa yang indah dalam bentuk puisi, prosa, dan kasidah yang sangat menarik.